Napi jadi komisaris BUMN, Sinting. Tidak mau menjalankan hukuman. Itu kong kali kong dengan siapa? Ini memang tidak bisa dipungkiri, Juno, ya. Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari mulai 2014 kemarin, memang politisasi hukum ini banyak sekali terjadi. Lawan-lawan politik dikriminalisasi. Pada terpidana tidak dieksekusi tapi juga tidak masuk DPO daftar pencarian orang, pasti saya kejar. Ini kan baru muncul sekarang. Karena ada sesuatu di belakangnya. Dia toh, Pak Yusuf Kalla aja korbannya juga diabaikan begitu aja kan oleh backing yang di belakangnya ini, sehingga dia bebas berkeliaran. Maka ini yang ada di depan mata bolak-balik di televisi. Dan jadi komisaris? Iya, harus dieksekusi, apapun harus dieksekusi dan harus dikejar. Orang terpidana bisa enak aja. Nanti semua orang enggak apa-apa, nanti ada yang bisa ngurus. Kita tidak akan dipidanakan kan gitu kan. Lalu berkeliling seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Kita akan membahas yaitu seorang napi akan tetapi bisa jadi komisaris BUMN. Dugaannya ada orang-orang besar di belakang Sylvester ini, ada kekuatan besar sehingga Sylvester tidak dieksekusi oleh kejaksaan, padahal kasus Sylvester ini udah 6 tahun divonis oleh pengadilan dan sudah ingkrah. Pertanyaannya, kenapa tidak ada yang mengeksekusi selama 6 tahun padahal ini sudah 6 tahun? Kita mungkin bisa merasakan bahwa hukum tebang pilih, peradilan tebang pilih, ya. Napi jadi komisaris BUMN, Sinting. Tidak mau menjalankan hukuman. Itu kong kali kong dengan siapa? Sylvester tidak mau menjalani hukuman dan ini kong kali kong dengan siapa? Tentunya ini pertanyaan yang sangat masuk akal. Jika seorang Sylvester tidak dieksekusi, padahal sudah 6 tahun lamanya, kejaksaan harusnya mengeksekusi Sylvester. Hingga saat ini belum dieksekusi. Kenapa Sylvester ini tidak mau menjalani hukuman? Padahal seharusnya Sylvester sudah bebas karena divonis 1,5 tahun ini, harusnya kasus ini udah selesai. Kan tapi jadi mencuat lagi karena Sylvester tidak mau menjalani hukuman. Timbul pertanyaan yang sangat besar sekali. Ada apakah dengan semua ini? Dan tentunya ini tidak mungkin Sylvester ini berjalan dengan dirinya sendiri tiba-tiba divonis tidak mau dieksekusi atau tidak mau ditahan atau tidak ditahan. Tentunya kejaksaan tidak mungkin, ya, kalau menurut saya tidak mungkin setelah vonis dari hakim tidak langsung ditahan. Ya mungkin ada jeda waktu 1 minggu atau 14 hari mungkin bisa jadi baru dieksekusi. Akan tapi ini sudah 6 tahun lamanya tapi tidak dieksekusi. Ini kan dari komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana. Apakah akan dipertimbangkan untuk satu komisaris independen, ya Pak? Pak Erik? Pertama, Apakah Erick Thohir bisa dikait-kaitkan dengan Sylvester ini? Karena yang angkat Sylvester jadi komisaris ini adalah Erick Thohir, tentunya seperti itu. Dan tidak mungkin seorang Sylvester mau mendaftarkan menjadi komisaris itu tidak menggunakan persyaratan lengkap, dokumen lengkap, sangat tidak mungkin sekali. Kita saja mungkin mau sebagai pekerja pabrik atau karyawan pabrik pasti diminta sebuah SKCK. Tidak mungkin Sylvester saat mau mendaftar tidak ditanyakan SKCK. Apakah Sylvester tidak diminta SKCK? Jika diminta SKCK, apakah di catatan kepolisian Sylvester ini orang yang sudah melanggar hukum? Siapa yang menutup-nutupi kasus ini dan siapa yang membackingi Sylvester ini? Kami cek di data kami memang tidak ada laporan pengaduan soal ini. Ini memang tidak bisa dipungkiri, Juno, ya. Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari mulai 2014 kemarin, memang politisasi hukum ini banyak sekali terjadi. Lawan-lawan politik dikriminalisasi. Pada terpidana. Nah, ini opini masyarakat bisa jadi di saat zaman Joko Widodo tidak bisa dipungkiri lagi banyak yang berseberangan dengan kebijakannya atau pemerintahan Joko Widodo itu dikriminalisasi. Sylvester ini sangat dekat sekali dengan Joko Widodo, bahkan sekarang ini jadi relawannya, bahkan bela mati-matian Joko Widodo. Mungkin timbul atau persepsi masyarakat, ya mungkin sama seperti apa yang dikatakan orang tersebut. Apakah mungkin Sylvester ini di backing oleh Jokowi? Ada Jokowi di belakang Sylvester ini? Ini pertanyaan masyarakat, pasti banyak yang seperti itu juga karena Sylvester ini sangat dekat sekali dengan Joko Widodo, bahkan jadi relawan Joko Widodo. Jangan salahkan masyarakat jika masyarakat berpersepsi atau
menduga-duga bahwa Sylvester di backing oleh lingkaran-lingkaran Jokowi atau orang-orangnya Jokowi. Petinggi kepolisian di Republik ini kita semua tahu tentunya yang namanya Pak Listio Sigit, itu yang mengangkat jadi Kapolri itu adalah Pak Jokowi. Nah, dalam penegakan hukum ini tentunya ada institusi kepolisian juga sebelum Sylvester itu dijadikan tersangka atau sebelum Sylvester dipersidangkan, tentunya awalnya masuk ke kepolisian dulu, tentunya seperti itu. Nah, mungkin masyarakat juga bilang, oh iya karena polisinya saat itu masih Listio Sigit atau Tito Karnavian lah misalnya, dan Sylvester akhirnya bebas melenggang kemana-mana. Sylvester akhirnya tidak dieksekusi oleh kejaksaan. Tidak dieksekusi tapi juga tidak masuk DPO, daftar pencarian orang, pasti saya kejar. Ini kan baru muncul sekarang karena ada sesuatu di belakangnya. Dia toh Pak Yusuf Kalla aja korbannya juga diabaikan begitu aja kan oleh backing yang di belakangnya ini, sehingga dia bebas berkeliaran. Maka ini yang ada di depan mata bolak-balik di televisi dan jadi komisaris. Iya, harus dieksekusi, apapun harus dieksekusi dan harus dikejar. Prof Mahfud mengatakan Sylvester bebas melenggang sana kemari, ini ada backing, dugaannya ada backing di belakangnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang secara rasional kita juga berpikir tidak mungkin sekali seorang Sylvester itu bebas melenggang sana kemari, bahkan tidak dieksekusi selama 6 tahun padahal sudah divonis. Tidak mungkin seorang ya di negeri kita ini sudah divonis, ya sudah ingkrah, kok tidak dieksekusi. Itu naluri kita pasti mengatakan seperti itu. Hampir semua orang mengatakan seperti itu. Akan tetapi ini ada orang yang sangat luar biasa sekali, ya, rakyat Indonesia yang sangat kuat sekali, sudah divonis, ya, dan sudah ingkrah, dinyatakan bersalah, akan tetapi tidak dieksekusi, padahal kasusnya sudah 6 tahun. Ini orang yang sangat luar biasa sekali di negeri ini dan di Indonesia ini, sangat luar biasa sekali, teman-teman. Orang terpidana bisa enak aja. Nanti semua orang enggak apa-apa, nanti ada yang bisa ngurus. Kita tidak akan dipidanakan, kan gitu kan? Lalu berkeliling seperti itu. Jadi mungkin semua orang, ya khususnya itu yang terpidana, ya yang tersandung masalah hukum, yang nantinya kena vonis atau dinyatakan bersalah, apalagi yang punya uang besar, itu nantinya pasti akan mencontoh Sylvester ini. Jadi merasa, ya sudah, saya punya uang, saya akan bayar aja. Mungkin Sylvester juga seperti itu dulu, jadi pikirannya seperti itu. Saya mengatakan hal ini adalah sebuah hal yang paling buruk di peradilan negeri ini jika Sylvester ini tidak ditahan atau tidak dieksekusi dari semenjak awal. Kalau saya bilang terlambat saat ini sangat terlambat sekali karena ini sudah 6 tahun lamanya. Dan ada apa dengan semua ini? Masyarakat cerdas dan akan mengatakan hal yang sama tentunya. Pasti masyarakat akan mengatakan hal yang seperti itu.